Salam bahagia warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Yang menarik dari Kristen KTP ini adalah ternyata Kristen KTP ini di Eropa justru mempengaruhi kemajuan Eropa. Jadi orang-orang yang Kristen KTP di Eropa ini makin maju gitu. Jadi semakin Kristen KTP semakin maju. Aneh nggak sih? Aneh kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu Kristen KTP? Kristen KTP itu artinya beragama atau umat Kristiani yang beragama itu biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu berlebihan dalam beragama. Emang orang Kristen itu ada yang berlebihan dalam beragama? Ada dong, ada. Di Konoha misalnya, di Konoha umat Kristen itu ada yang versi kadrun loh, ada. Ya, contohnya sih gimana? Ya, di Konoha itu ada kok pendeta yang yang ribut masalah perpuluhan gitu. Ada banyak kok. Ada yang merasa bahwa Kristen versi mereka yang paling benar gitu. Kristen kan banyak aliran juga kan. Ada banyak juga di Konoha, tapi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Di Konoha yang merasa bahwa gereja mereka yang paling benar, gereja mereka yang paling suci gitu. Ajaran mereka yang paling suci. Bahkan mereka ada juga sebagian, tapi nggak banyak ya, tapi jumlahnya kecil ya. Sebagian yang berpikir bahwa mereka nggak mau nikah dengan yang beda aliran gitu dengan Kristen. Mereka hanya menikah dengan satu gereja mereka sendiri gitu. Ada seperti itu, tapi jumlah nggak banyak ya, dikit ya. 0, sekian persen ada seperti itu ya. Orang Kristen juga ada yang versi kadur, jangan salah. Jangan salah, terutama di Konoha ya. Tapi lebih banyak di Konoha sih daripada di luar negeri. Kalau di luar negeri itu orang Kristen itu sangat dewasa dalam beragama ya. Jadi kalau di Eropa itu Kristen KTP itu Kristen yang jarang ibadah gitu, paling banter sekali tahun lah, atau bahkan nggak pernah sama sekali ibadah gitu sampai 5 tahun, paling saat Natalan gitu atau tahun baruan. Ya, orang-orang Kristen di sana itu ya seperti itu. Susah dijelaskan. Mereka itu tidak beragama tapi beragama ya, susah kan dijelaskan. Di KTP mereka tapi nggak ditulis agamanya di KTP ya. Cuma itu kan sebutan doang, Kristen KTP secara harafiah ya. Mereka dikatakan beragama tapi sebenarnya mereka Kristen KTP. Makanya di Amerika itu mayoritas agama Kristen ya, 70% lebih ya. Tapi rata-rata mereka itu Kristen KTP. Nah, anehnya mereka itu lebih maju kalau sudah Kristen KTP. Justru kalau mereka Kristen kadrun, mereka makin terpuruk gitu. Tapi disclaimer dulu ya, sebelum saya jelaskan kenapa sejarahnya di Eropa itu banyak Kristen KTP. Sebelum saya jelaskan, disclaimer dulu ya, disclaimer on ya. Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk jadi Kristen KTP ya. Bagi teman-teman Kristen jangan jangan langsung sensi gitu. Katanya kan agak ajaran kasih, ya kan? Nggak boleh marah-marah dong. Ajaran kasih harus menerima kebenaran ya kan, walaupun itu pahit ya. Jadi Kristen KTP itu punya pola pikir bahwa ritual-ritual keagamaan itu seperti ibadah, gereja, berdoa, ya, pergi melakukan acara-acara ibadah di gereja misalnya, Natalan dan lain sebagainya. Itu kan bentuk daripada beragama, tapi berorientasi pada seremonial. Itu lebih ke seremonial, ritual-ritual. Orang-orang Kristen di Eropa berpikir seperti itu. Mereka lebih ke esensi daripada agama itu sendiri, masuk ke dalam agama itu sendiri. Apa itu? Berbuat baik ya. Mereka itu lebih mengutamakan yang namanya berbuat baik, jujur ya, jujur paling utama. Mereka berpikir, buat apa sih beragama kalau nggak jujur ya? Buang sampah pada tempatnya, bermoral, tidak bohong gitu, menjaga alam ya. Orang-orang Eropa seperti itu berpikirnya. Mereka lebih ke esensinya, bukan beragama cuman sebatas ritual-ritual atau kulit-kulitnya. Beda dengan di Konoha. Kalau di Konoha kan beragama itu sebatas ritual-ritualnya, kulit-kulitnya aja. Mereka tidak masuk pada esensi daripada agama itu sendiri, kepada intinya ya. Makanya di Konoha itu banyak orang beragama itu tapi suka bohong gitu, nggak jujur gitu. Ada banyak di Konoha seperti itu. Apa buktinya? Buktinya simple aja, gampang aja. Apa itu buktinya? Siapa di sini yang tidak pernah dibohongi? Siapa di sini yang tidak pernah ditipu? Pasti pernah semua kan? Saya bisa meramal, ya. Ya, itulah bukti bahwa di Konoha itu banyak penipu, banyak orang bohong. Itu buktinya. Jadi kalau di Eropa itu
Kadang kita mengata-ngatain orang Eropa itu beragama itu terlalu liberal gitu, terlalu bebas gitu, terlalu vulgar, atau terlalu seperti orang tidak beragama gitu. Sebenarnya kita salah total. Mereka itu sebenarnya orang yang paling beragama ya. Seperti negara-negara Finland, Swiss misalnya, Norwegia. Di sana mereka itu beragama itu tidak terlalu serius ya, tidak terlalu peduli dengan agama. Bahkan mereka jarang gereja kok. Gereja itu sampai dialihfungsikan guys, jadi kafe gitu, jadi restoran. Mereka beragama itu lebih ke esensi, perilaku, perbuatan baik kita. Itu inti daripada agama itu. Mereka berpikirnya sampai ke sana. Tapi warga Konoha, mohon maaf ya, yang SDM-nya rendah, nggak sampai berpikir sampai ke situ. Ya, mohon maaf, saya akan ngomong belak-belakan ya, biar apa? Biar sadar gitu. Jadi kalau seseorang itu nggak bisa disadarkan dengan alarm gitu, maka harus disiram. Ya disiram dengan ini. Jadi kita itu beragama itu sebatas ritual-ritualnya aja. Makanya kita sering mengata-ngatain orang Eropa itu beragama, tapi tidak melakukan ritual-ritual. No, salah besar. Mereka menganggap ritual itu kulit-kulitnya saja. Ya. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah mereka. Misalnya jadi guru, jadilah guru yang jujur, yang baik. Jadi DPR misalnya, mereka berusaha menjadi DPR yang jujur, pemerintah yang jujur gitu. Tidak korupsi, tidak kampanye menggunakan nama Tuhan gitu, ya. Janji kepada Tuhan tapi korupsi, ya. Berjanji di atas kitab suci tapi korupsi. Di Eropa nggak ada seperti itu kok. Justru saya melihat di Konoha itu berjanji di atas kitab suci itu artinya karena kita orang yang suka bohong kan, makanya ini kasih kitab suci. Kalau kita jarang berbohong, ngapain pakai kitab suci kan? Ya nggak? Logikanya di situ kan? Nangkep nggak kira-kira logikanya? Ya, saya kira Anda yang nonton video ini orang-orang yang cerdas ya. Jadi SDM-nya tinggi sehingga nangkap yang saya maksud ya. Nah, apa penyebabnya? Kenapa di Eropa itu banyak orang Kristen KTP? Tapi tidak semua ya. Tapi kebanyakan di sana itu Kristen KTP di orang-orang Eropa ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Salah satu misalnya karena pada zaman abad kegelapan ya, atau Dark Age. Jadi zaman dulu itu sama seperti di Konoha sekarang ini, banyak kadrunnya gitu. Kadal gurun, terutama agama Maksa yang ada di Konoha, banyak kadal gurunnya. Beragama itu, mohon maaf ya, terlalu kaku dalam beragama. Mereka sangat tekstual dalam beragama. Kadrun itu biasanya kan tekstual dalam beragama, bukan kontekstual. Tapi orang-orang Eropa itu beragama itu kontekstual, bukan tekstual. Ya, bukan plek keteplek seperti yang ada di kitab suci, tapi kontekstual, conditioning ya. Kondisi zaman dulu, zaman sekarang kan beda. Jadi orang yang dewasa dalam beragama atau yang punya SDM tinggi dalam beragama, dia lebih ke kontekstual, bukan ke tekstual. Orang yang tekstual itu kan orang, mohon maaf ya, orang yang bodoh sebenarnya dalam beragama. Ya, mereka itu sangat kaku dalam beragama. Jadi di Eropa juga pernah seperti itu, zaman kegelapan namanya, Dark Age. Nanti baca aja bukunya nanti. Sebelum abad Renaissance. Di sana itu semua dicengkram oleh gereja, ya. Makanan dicengkram, politik dicengkram, semua dicengkram ya. Cara berpakaian juga dicengkram, semua hal dicengkram oleh gereja. Makanya mereka masuk ke zaman abad kegelapan, terpuruk. Terutama politik ya. Pemuka agama di sana menggunakan politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Ya, alasan kedua misalnya karena revolusi Prancis. Jadi pada saat revolusi Prancis ini momen penting ya, ini penting ya. Pada saat Eropa menuju menjadi negara sekuler. Saat itu, saat revolusi Prancis, Raja Louis, yaitu rajanya orang Prancis saat itu mengatakan, kepala saya ini adalah kepala titisan dari Tuhan. Jadi kalau ada yang berani dengan saya, itu berarti melawan Tuhan. Dia mengatakan seperti itu, biar apa? Biar dia tidak diturunkan dari tahtanya. Karena dia seorang raja yang berkhianat gitu. Banyak pengangguran gitu, foya-foya, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Maka rakyat penasaran saat itu, marah besar. Tahu apa yang terjadi? Kepalanya dipotong, kepala rajanya. Tak gitu. Pegang seperti ini kepala rajanya di depan istana. Inilah raja yang mengatakan bahwa dirinya itu diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Kepalanya itu adalah kepala Tuhan. Lihat kepalanya. Jadi saat itu
orang-orang Eropa berpikir, berarti Tuhan itu bukan maha kuasa dong. Disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan yang nonton video untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa ya. Ini hanya terjadi yang ada di Eropa ya. Saya hanya menjelaskan ya. Kita harus menerima kebenaran walaupun itu pahit ya. Semenjak saat itu orang-orang Eropa berpikir, ngapain kita mencampur adukan urusan agama dengan politik kalau Tuhan itu benar-benar tidak maha kuasa? Ngapain kita mencampur adukan antara politik dengan agama sehingga keputusan kita itu tidak rasional, irasional. Mereka berpikir seperti itu. Ya, mereka introspeksi diri sehingga terjadilah sekularisme dan terjadilah lonjakan agnostik atau ateis di Eropa dan diikuti dengan Kristen KTP. Justru karena mereka Kristen KTP lebih damai gitu, jauh dari konflik gitu. Apakah agama itu yang mempengaruhi konflik? Ya jelas dong. Karena ya agama itu ada yang namanya istilah egosentris. Apa itu egosentris? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Alasan selanjutnya misalnya karena asupan gizi. Jadi semakin cerdas seseorang itu, nggak jaminan tapi ya, nggak semuanya, tapi dia akan semakin berpikir rasional gitu. Berpikirnya itu tidak seperti misalnya seperti yang saya katakan tadi itu. Bukan tadi ya. Kemarin ya saya bahas itu ya. Ada yang mengatakan kalau terjadi gempa itu, terjadi tsunami atau terjadi apa segala macam itu musibah. Oh, ini karena maksiat. Kan nggak ada hubungannya kan. Cara berpikirnya seperti itu, kampungan dalam beragama. Selain itu, karena internet yang membuka aib agama. Di internet itu kan nggak ada hal yang tabu ya. Kalau di TV-TV, di televisi kan itu kan nggak bisa ditayangkan ya. Aib-aib atau cerita-cerita tentang aib daripada agama itu sendiri. Bahkan, mohon maaf ya, orang Kristen sendiri pun tidak pernah diajarkan dalam agama Kristen itu, tidak pernah. Ya ada sebagian yang tahu ya, seperti misalnya antara Kristen dengan Katolik itu, Kristen Protestan sama Katolik itu pernah perang selama 30 tahun. Perang salib dan lain sebagainya. Itu hanya segelintir yang tahu ya. Orang-orang Kristen sekalipun. Itu kan termasuk aib ya. Bukan ditutupi, tapi ya itulah yang dijaga oleh otoritas gereja-gereja biar apa? Biar orang-orang tidak menjauh dari agama. Tujuannya sebenarnya baik ya. Karena selanjutnya misalnya karena sains juga mempengaruhi. Jadi cara berpikir orang yang saintifik itu kan harus ilmiah. Misalnya kitab suci kita mengatakan bahwa kitab suci itu harus ilmiah. Buktikan. Mana buktinya kitab suci itu secara ilmiah? Kalau di Konoha kan cuman perkataan doang kitab suci ilmiah, nggak bisa dibuktikan. Mereka mengatakan kitab suci ilmiah versi mereka gitu, bukan versi standar ya. Harusnya kan versi standar dong, bukan versi masing-masing gitu. Ya kan? Di Konoha itu ilmiahnya itu versi masing-masing, bukan versi standar gitu. Alasan selanjutnya misalnya karena ulah dari penganut agama itu sendiri ya, seperti kejadian-kejadian misalnya, ya katanya orang beragama tapi kelakuan macam setan gitu. Katanya orang beragama tapi korupsi, berbohong, tidak jujur, munafik ya, menipu dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa orang-orang Eropa itu banyak yang menjadi Kristen KTP ya. Alasan selanjutnya misalnya karena kejadian-kejadian yang emosional seperti misalnya radikalisme, Taylorisme. Sengaja saya bikin cadel ya biar jangan di Bennett ya. Banyak kan kejadian-kejadian seperti misalnya ada ya banyak lah itu, nggak usah saya sebutkan satu-satu. Di Konoha juga banyak kan kejadian seperti itu, tindakan Taylorisme kan. Hal seperti ini yang bikin orang jadi malas beragama. Jadi ini ya guys ya, yang nonton video ini please ya, misalnya ada temannya gitu yang terpapar radikalisme agak terorisme, misalnya nih dia membom misalnya suatu tempat, rumah ibadah misalnya, akan banyak orang yang jadi agnostik. Teman saya banyak yang jadi agnostik karena kejadian seperti itu. Konyol ya, tapi banyak orang itu menjadi agnostik atau ateis itu atau tidak beragama itu kebanyakan bukan karena sains ya, ini fakta, tapi karena kejadian-kejadian yang emosional, biasanya karena ulah daripada pemuka agama itu sendiri gitu, penganutnya gitu ya. Kejadian-kejadian seperti ini, baik yang melakukan tindakan terorisme itu dan juga korbannya, di kedua belah pihak sama-sama
berpengaruh, ya. Jangan kira misalnya nih ada orang yang melakukan terorisme misalnya dari umat agama Aksa yang ada di Konoha misalnya, yang melakukan seperti itu. Jangan kira yang menjadi agnostik itu atau yang jadi berpindah agama itu bukan hanya agama Kristen gitu, tapi agama yang ada di Konoha juga bisa aja seperti itu. Dari pihak yang melakukan juga bisa seperti itu, ya. Umat agama Aksa juga ada juga yang menjadi agnostik karena itu, karena melihat kejadian seperti itu. Jangan berpikir bahwa kalau misalnya melakukan seperti itu masuk surga bla 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 bla, mereka akan pindah ke agama kita, ya, dan lain sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Justru kejadian-kejadian seperti itu yang bikin kedua belah pihak itu makin banyak jadi agnostik, ya. Ya, terdengar sepele ya, tapi banyak kok orang korbannya seperti itu pada faktanya. Makanya kejujuran itu pahit. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang komentar-komentar gitu. Kamu imanmu nggak kuat ya, bla 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 bla, dikarang gitu, dibuat dalil-dalil gitu, ya. Padahal dalil-dalil itu sendiri pun standar ganda, ya. Sebenarnya ayat di kitab suci itu, ya, terutama kitab suci agama yang ada di Konoha, ya, bukan di Indonesia ya, tapi agama di Konoha, kan banyak standar gandanya itu. Mohon maaf, itu kan bisa dicopot-copot, ya, bukan dicopot-copot, dicomot-comot gitu. Isinya itu kan dicomot-comot sebenarnya itu, ya, sama seperti skripsi gitu, dicomot dari sana, dicomot dari sini gitu, lalu digabungkan jadi satu. Makanya isi kitab suci itu nggak sejaman sebenarnya. Semua nabi-nabi itu nggak sejaman. Bahkan yang nulis kitab suci itu juga kebanyakan nabinya sudah pikun gitu, sudah tua, sudah renta, sudah sepuh. Bahkan mereka juga banyak yang buta huruf. Jadi bagaimana mungkin kita mempercayai kitab suci yang ditulis oleh wahyu dari Tuhan kalau mereka banyak yang buta huruf nabinya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, lebih baik saya dihujat daripada memikirkan apakah yang saya katakan itu benar atau tidak, daripada mereka meriset gitu sendiri, mencari sendiri. Lebih baik saya dihujat, ya. Warga Konoha seperti itu, ya. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya pamit undur diri dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.